Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel. Nah, hari ini kita akan membahas soal dan pembahasan SKD TKP HOTS ya, atau tes karakteristik pribadi untuk CPNS 2021. Nah, karena kabarnya bulan Maret 2021 akan dibuka lowongan CPNS, nah maka tidak ada salahnya untuk kita belajar dari sekarang ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi tes CPNS. Nah, dimana yang kita bahas hari ini satu persatu ya, dari TKP, TIU, TWK. Nah, kali ini kita akan membahas TKP dulu, yaitu tes karakteristik pribadi. Dimana tes karakteristik pribadi ini tidak ada benar salah ya, tetapi dia main poin ya, poin maksimal 5, minimal 1, sehingga kita sebisa mungkin mendapatkan poin maksimal yaitu 5. Nah, langsung saja kita membahas soal-soalnya ya. Soal pertama, hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor hal itu tidak diperbolehkan. Maka Anda A. ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. C. terkadang saja melakukan hal tersebut. D. berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Dan E. tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, jadi saya beri waktu ya untuk kalian, bisa di pause. Nah, silakan untuk dijawab. Oke, jawabannya adalah E, mendapatkan poin 5, yaitu tidak ingin melakukannya sama sekali. Dimana soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas kita ya, kejujuran kita ketika melihat hal yang tidak sesuai aturan terjadi di sekitar Anda. Kalau ini sudah jelas ya, jawabannya E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Karena kita memang di sini harus pro pemerintah ya, tidak boleh apa ya istilahnya itu, mementingkan diri sendiri, seperti itu. Lanjut. Oke, soal nomor 2. Anda ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap Anda adalah A. bekerja sendiri asalkan tugas selesai. B. mengancam anggota yang tidak serius tersebut akan dikeluarkan dari tim. C. melaporkan pada atasan saya agar diberi sanksi. D. membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur anggota untuk menyelesaikannya. Dan E. menasihatinya agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Nah, silahkan dijawab. Oke, jadi jawabannya adalah D, poin maksimalnya D, yaitu membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur anggota untuk menyelesaikannya. Di mana soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kita sebagai pemimpin untuk mengorganisasi anggota tim Anda. Jadi kita memang harus bertugas secara adil ya, memberikan tugas secara adil dan selalu memotivasi bawahan kita, dan juga harus menegur anggota apabila dia melakukan kesalahan. Seperti itu. Lanjut, nomor 3. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda. Yang Anda lakukan adalah A. menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena sudah tugas saya melayani. B. tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. C. menasehatinya agar tidak boleh berkata kasar. D. meminta maaf, mendengarkan keluhannya dengan baik dan melayani keluhannya. Dan E. berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani keluhannya. Ayo, mana jawabannya? Yap, betul. Jadi jawaban yang tepat adalah D. meminta maaf, mendengarkan keluhan dengan baik dan melayani keluhannya, yaitu mendapat poin 5. Sedangkan yang mendapat poin 4 adalah menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena sudah tugas saya melayaninya. Dimana topik ini berorientasi pada pelayanan ya, indikator cepat tanggap terhadap keluhan pelanggan dan mendengarkan keluhannya dengan baik.
agar pelanggan merasa dihargai karena buruknya pelayanan. Lebih baik kita minta maaf dulu ya, dan tetap mendengarkan keluhannya dan melayaninya. Tetap fokus pada kebutuhan dari pelanggan kita, seperti itu. Nomor 4. Anda adalah seorang pegawai bidang kesehatan. Seseorang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu, namun orang tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Anda memberikan obat tersebut kepadanya karena tak ada yang tahu. B. Anda ragu-ragu keputusan apa yang Anda ambil. C. Anda berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. D. Anda menolaknya dengan mantap. Dan E. Anda menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Ayo yang mana? Yap, jawabannya yaitu D ya. Anda menolaknya dengan mantap ya. Dari tadi D terus ya. Oke, jadi D mendapatkan poin 5 ya. Kenapa? Karena soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas kita, seperti soal nomor 1 tadi. Ketika melihat hal yang tidak sesuai aturan terjadi di sekitar kita dan tanpa terpengaruhi imbalan materi. Jadi ini sama saja menyuap ya, kalau misalnya kita menerima uang tersebut. Next. Nomor 5. Jika saya berada dalam suatu komunitas yang kegiatan di dalamnya berjalan tidak efektif karena mengalami krisis internal antar anggotanya, maka saya akan A. Tidak peduli dan tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. B. Berusaha untuk bertahan di dalamnya sambil memperbaiki situasi. C. Menunggu dibahas dalam rapat anggota hingga bisa mengutarakan pendapat saya terhadap situasi tersebut. D. Memilih untuk mengundurkan diri secepatnya. Dan E. Berusaha untuk bertahan terlebih dahulu sambil melihat situasi. Ayo yang mana jawabannya? Yap, jawabannya adalah B ya. Berusaha untuk bertahan di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Jadi di sini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana konsisten kita di perusahaan tersebut ya. Dan sikap inisiatif kita dalam bekerja. Jadi di sini kita tidak hanya konsisten tetapi inisiatif juga untuk memperbaiki situasi di dalam sebuah komunitas kita tersebut. Nah, seperti itu. Sedangkan C, dia mendapatkan poin 4 karena hanya menunggu, tidak inisiatif, seperti itu ya. Lanjut. 6. Jika Anda punya rencana bertemu dengan seseorang sepulang jam kantor tetapi atasan Anda meminta tolong kepada Anda untuk mengerjakan sesuatu dan membuat Anda harus lembur, apa yang akan Anda lakukan? A. Lembur dan membatalkan janji segera. B. Menolak lembur. C. Lembur tetapi curi kesempatan untuk keluar. D. Lembur dan menyelesaikan masalah sebisa mungkin dengan telepon. Dan E. Mengganti jadwal bertemu di kantor. Ayo yang mana guys? Yap, jawabannya adalah D. Lembur dan menyelesaikan masalah sebisa mungkin dengan telepon. Nah, ini tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui sikap Anda ketika kepentingan pribadi Anda dibenturkan dengan pekerjaan kantor. Ingat, di TKP ini Anda memang harus menomorsatukan pekerjaan Anda dibandingkan hal pribadi. Nah, di sini yang paling tepat adalah lembur dan menyelesaikan masalah sebisa mungkin dengan telepon. Artinya kita tetap mengutamakan kerja, tetapi juga tidak boleh menyampingkan kepentingan pribadi kita. Jadi sama-sama win to win solution ya. Nah, tetapi kalau misalnya tidak ada pilihan jawaban yang dua-duanya bisa diuntungkan, maka pilihlah yang pro ke pemerintah atau kantor. Nah, seperti itu. Next. 7. Anda memiliki seorang teman yang bercerita kepada Anda dan mengeluhkan suaminya yang pecandu narkoba dan memohon bantuan karena dia sudah kehabisan cara menghadapi suaminya. Anda sangat prihatin melihat teman Anda. Anda memiliki sahabat yang bekerja di lembaga yang merehabilitasi pecandu narkoba. Maka tindakan Anda: A. Memberi nomor telepon teman agar dia segera mendaftarkan suaminya di rehabilitasi.
B. Memberikan nomor teman dan memperkenalkan teman Anda yang bermasalah kepada teman yang Anda yang jadi petugas. C. Menelepon teman dan memintanya membantu mendaftarkan suami teman yang harus direhabilitasi. D. Menyarankan agar segera mendaftar di lembaga rehabilitasi tersebut. Dan E. Tidak melakukan apapun karena dia harusnya tahu sendiri tempat merehabilitasi di mana. Ayo, mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah D, yaitu menyarankan agar segera mendaftar di lembaga rehabilitasi tersebut. Nah, alasannya soal ini bertujuan untuk melihat sikap keramah tamahan dan memberikan saran yang bermanfaat. Nah, opsi D itu yang paling tepat ya, sementara setiap opsi yang lain mengatakan memberikannya nomor telepon teman kita. Nah, itu sebenarnya kurang sopan karena memberikan nomor telepon orang lain kepada orang yang mungkin dia tidak kenal itu tidak sopan ya. Harusnya mengenalkan terlebih dahulu. Nah, opsi C terlalu reaksioner ya. Harusnya dia memberikan saran saja gitu. Kalau C terlalu reaksioner. Next. Nomor 8. Saat jam istirahat di kantor, semua rekan-rekan Anda berkumpul di kantin untuk makan siang. Tiba-tiba salah satu teman Anda berbicara dalam bahasa daerah yang membuat semua rekan Anda menertawakan teman Anda tersebut. Bagaimana sikap Anda menanggapi hal ini? A. Langsung mengalihkan pembicaraan lain yang tidak berhubungan dengan candaan teman Anda tersebut. B. Ikut menertawakan hal tersebut bersama rekan yang lain. C. Menemui rekan tersebut di belakang secara personal dan menghiburnya. D. Mengajak ngobrol rekan dan menyampaikan jika candaan tersebut tidak perlu ditanggapi. Dan E. Melaporkan hal ini kepada atasan. Jawabannya D. Mengajak ngobrol rekan dan menyampaikan jika candaan tersebut tidak perlu ditanggapi. Alasannya, soal ini bertujuan untuk melihat kemampuan dalam beradaptasi dan membina hubungan dengan baik dalam masyarakat majemuk. Jadi yang paling tepat adalah D. Mengajak ngobrol rekan dan menyampaikan jika candaan tersebut tidak perlu ditanggapi. Sedangkan apabila yang A ya langsung mengalihkan pembicaraan lain yang tidak berhubungan dengan candaan teman yang Anda tersebut, itu sebenarnya bagus juga, tetapi kita juga seharusnya menghibur teman kita tadi yang ditertawakan oleh rekan kerja kita. Nah, jadi yang paling tepat adalah D ya. Kalau yang E terlalu lebay ya, terlalu responsif. Nah, kalau yang E, kalau yang B ini yang jelas salah ini ya. Masa ikut menertawakan ya. Oke, lanjut. Nomor 9. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman Indonesia? A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C. Mengajak main ke tempat-tempat ibadah. D. Jadi wakil orang tuanya buat mendidik dia tentang keberagaman. Dan E. Menjadi perpanjang tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Ayo, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah E ya, mendapatkan poin 5, yaitu menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Nah, di mana topik ini sosial budaya ya. Indikatornya penghormatan terhadap budaya dan mengedukasi anak tersebut karena sudah dititipkan orang tuanya kepada kita dengan mengajarkannya keberagaman melalui tindakan sehari-hari kita, bukan hanya saat jalan-jalan saja. Nah, yang jalan-jalan ini yang A ya, ini dia hanya mengajarkannya saat jalan-jalan, sedangkan E mengajarkannya melalui tindakan sehari-hari. Jadi yang lebih tepat adalah E. Lanjut. Soal nomor 10.
Anda bekerja pada kantor pelayanan pemerintah sebagai front office yang bertugas memberikan pelayanan administrasi. Nah, kantor Anda tersebut menerapkan sistem bahwa pengambilan nomor antrian hanya dibatasi sampai pukul 12 siang. Semua yang mengambil nomor antrian sebelum jam 12 akan mendapat pelayanan sampai selesai. Meskipun pelayanan yang diberikan melewati jam pulang kerja kita, yaitu jam 5 sore. Pukul 16.50, Anda mendapatkan kabar dari istri bahwa anak Anda sakit cukup parah dan harus dibawa ke rumah sakit segera. Namun di saat yang bersamaan, orang yang datang ke KPPN dan mengambil nomor antrian sebelum pukul 12 sedang ramai-ramainya nih. Sehingga dipastikan Anda akan pulang lebih dari pukul 5 sore untuk memberikan pelayanan administrasi. Nah, sikap kita itu bagaimana? Yang A, meminta bantuan teman Anda untuk menggantikan posisi Anda sebagai front office dengan alasan ingin mengantarkan anak ke rumah sakit. B, meminta izin kepada pemimpin agar posisi Anda saat itu digantikan oleh teman Anda. C, tetap memberikan pelayanan sampai selesai dan meminta istri untuk bersabar menunggu Anda pulang. D, menyarankan kepada istri untuk meminta bantuan anggota keluarga lain dalam mengantar anak ke rumah sakit, sedangkan Anda tetap memberi pelayanan administrasi sampai selesai. Dan E, memberikan pelayanan dengan secepat mungkin agar Anda bisa segera pulang dan mengantar anak ke rumah sakit. Ayo, mana galau kan? Ya, jawabannya adalah D, nomor yang poin 5, yaitu menyarankan kepada istri untuk meminta bantuan anggota keluarga lain dalam mengantar anak ke rumah sakit, sedangkan kita tetap memberikan pelayanan administrasi sampai selesai. Nah, soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana orientasi pada pelayanan kita, lebih mengutamakan pekerjaan dibandingkan urusan pribadi dan pelayanan publik yang baik. Jadi yang D ini, kenapa poin 5? Dia lebih mengutamakan pelayanan publik ya. Nah, dia lebih mengutamakan pelayanan publik ya. Tetapi dia juga tidak menyampingkan urusan pribadinya. Dia tetap menyarankan ya, menyuruh istrinya untuk meminta bantuan keluarganya ya untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Nah, setelah dia pulang kantor, dia akan segera ke rumah sakit. Nah, seperti itu ya. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah D. Sedangkan yang A ini, dia meminta bantuan temannya, tidak ini poinnya kurang ya, karena tidak bertanggung jawab ya, memberikan beban ke orang lain. Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan kita hari ini. Yang pasti kita belajarnya pelan-pelan saja ya, tetapi konsisten. Jadi kalau bisa, walaupun kita belajarnya mungkin setengah jam ataupun 1 jam, tetapi harus setiap hari konsisten. Nah, tunggu ya video-video selanjutnya dari kami tentang TWK, TKP, dan TIU lainnya untuk persiapan tes CPNS berikutnya. Tes CPNS 2021 ya. Maka jangan lupa di like ya, di komen, di subscribe channel ini, dan di share ke semua sosmed kalian agar teman-teman kalian yang mau ikut CPNS juga bisa mendapatkan ilmunya dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.